Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang soleh dan soleha? Kali ini kita akan membahas UTS, ujian tengah semester genap kelas 3. Ya, bisa dilihat sendiri mata pelajarnya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 3, hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang lalu. Oke, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama itu adalah ikhlas secara bahasa berarti. Jawabannya adalah B. Karena secara bahasa ikhlas berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlas. Akhlas berarti bersih, lurus, dan suci. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Nomor 2. Faris menolong orang lain dengan ikhlas. Faris akan terhindar dari sifat. Jawabannya adalah D. Faris menolong dengan ikhlas berarti Faris tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Faris hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3. Perilaku ikhlas sesuai makna surah Al-Bayyinah, surah ke-98 di dalam Al-Qur'an, dapat diamalkan dengan. Jawabannya adalah B. Karena surah Al-Bayyinah ayat 8 memiliki arti, yaitu padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, semata-mata untuk menjalankan perintah agama. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 4. Perhatikan hadis di bawah ini. Bunyinya innamal a'malu binniyat. Sebenarnya kalau baca sekilas sudah ketebak sih, jawabannya itu adalah B. Semua perbuatan yang dilakukan akan dinilai dari niatnya. Innamal a'malu, semua amal itu akan kembali ke niatnya masing-masing. Langsung ke nomor 5. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas dapat dibiasakan dengan. Jawabannya adalah B. Melaksanakan piket kelas dengan penuh tanggung jawab. Perilaku ikhlas dapat dibiasakan dalam keseharian. Contohnya dalam menjalankan tugas. Perilaku tersebut dapat dibiasakan dengan melaksanakan piket kelas penuh tanggung jawab, sehingga dengan demikian jawabannya adalah B. Nomor 6. Perhatikan arti ayat berikut. Hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, ini ada di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pengamalan makna ayat tersebut dapat dilakukan dengan. Jawabannya adalah C. Berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat. Karena hanya kepada Allah kita berdoa, meminta pertolongan, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh perilaku. Sudah jelas ya, ini adalah menolong orang lain. Kalau sabar, bersyukur, rendah hati itu dari mana? Langsung ke nomor 8. Alifah hendak mengerjakan soal ujian. Alifah telah mempersiapkan diri. Alifah berdoa sebelum mengerjakan ujian. Alifah yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan tersebut, Alifah menjadi lega dan tidak panik saat ujian. Hikmah yang dirasakan Alifah yaitu, jawabannya adalah C, membuat hati menjadi tenang dan tentram. Ya, karena Alifah berdoa kepada Allah dan dia yakin, sehingga dia tidak panik. Nah, kunci dalam berdoa itu adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9. Uswah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Sami, dan Maha mengetahui. Oleh karena itu uswah harus. Jawabannya adalah B. Menghindari perbuatan tercela. Allah memiliki maha melihat
perbuatan makhluknya. Meskipun orang tidak melihat perbuatan uswah seharusnya menghindari perbuatan tercela, membantu teman, kemudian suudzon terhadap orang baik, dan beribadah agar lihat orang lain merupakan perilaku tercela. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah B. A, C, dan D itu adalah perbuatan yang tidak untuk dicontoh ya. Masuk soal nomor 10. Sudah beberapa hari Faris sakit demam. Faris telah berobat ke dokter. Akan tetapi demam Faris belum reda. Faris hendaknya berperilaku ikhlas dengan takdir Allah dengan cara. Jawabannya adalah B. Bersabar dengan tidak mengeluh. Beristirahat yang cukup di rumah itu juga benar sih. Kemudian membantu ibu membersihkan rumah, ya jangan dulu karena masih sakit. Kemudian itu tetap berangkat sekolah untuk belajar juga jangan dulu karena masih sakit. Sehingga jawaban yang paling benar, yang tepat adalah B. Nomor 11. Ramzi sedang membaca surah Al-Kautsar, surah ke-108 di dalam Al-Quran, ayat pertama. Inna a'tayna kal kautsar. Arti ayat yang dibaca Ramzi yaitu jawabannya adalah A. Sungguh kami telah memberimu Muhammad SAW nikmat yang banyak. Nomor 12. Perhatikan ayat berikut untuk menjawab soal nomor 12, 13, dan 14. Hukum bacaan pada huruf sya pada angka 1, yaitu jawabannya adalah A. Mad tabi'i. Lafal bergaris bawah dengan angka 1 yaitu huruf sya mengandung hukum bacaan mad tabi'i. Hukum bacaan mad tabi'i terjadi karena terdapat huruf alif setelah harakat fathah. Ya, berarti dia huruf shin, sya, kemudian diikuti huruf alif ya. Sehingga hukum tajwidnya itu adalah mad tabi'i. Nomor 13. Pernyataannya sesuai dengan lafal pada angka 2, yaitu jawabannya adalah D. Huruf alif lam dibaca jelas karena bertemu alif. Nomor 14. Cara membaca huruf ba pada lafal angka 3, yaitu jawabannya adalah C. Dipantulkan ringan atau disebut juga dengan kolkolah sugro ya, kolkolah kecil. Sugro apa kubro ya? Ya, pokoknya dicek aja ya. Itu pantulkan kecil. Kalau dipantulkan besar itu biasanya huruf kolkolah yang berada di akhir ayat. Nomor 15. Perhatikan ayat berikut. Makna ayat di atas dapat diamalkan dengan. Jawabannya adalah C. Melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Lafal pada soal di atas merupakan potongan ayat Al-Kautsar, surah Al-Kautsar ayat kedua, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim dapat mengamalkan kandungan ayat tersebut dengan melaksanakan sholat dan berkurban dengan ikhlas. Dengan demikian jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 16. Perhatikan narasi berikut. Ramzi hendak makan siang waktu istirahat. Hari ini Ramzi membawa bekal 2 potong roti, buah, dan susu. Saat hendak makan, Ramzi melihat Fajar duduk sendirian di kursinya. Wah, Fajar nih ansos jangan-jangan nih. Ramzi kemudian menyapa Fajar. Ramzi mengetahui bahwa bekal Fajar tertinggal. Ramzi dapat menunjukkan perilaku dengan peduli dengan. Jawabannya adalah A. Membagi sebagian bekal kepada Fajar. Ya, yang paling masuk akal jawabannya adalah A ya. Nomor 17. Uswah sedang membaca sholawat. Uswah menunjukkan perilaku. Jawabannya adalah mencintai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholawat itu ditujukan untuk Nabi baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nomor 18. Perhatikan ayat berikut. Sifat Allah yang sesuai dengan ayat tersebut yaitu, jawabannya adalah D. Maha mengetahui. Ayat pada soal di atas merupakan surah Ar-Rahman ayat ketiga dan 4. Arti ayat tersebut adalah Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Ayat tersebut menjelaskan tentang As-Sama dan Al-Husna, Al-Khaliq dan Al-Alim. Asmaul Husna, Asmaul Husna, ya Allah. Asmaul Husna dan Al-Khaliq berarti Allah Maha Pencipta. Adapun Asmaul Husna, Al-Alim berarti Allah Maha Mengetahui. Ya. Nomor 19. Perilaku beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim dapat ditunjukkan dalam keseharian dengan banyak dengannya nih. Jawabannya adalah A. Membantu teman kesulitan dalam belajar. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Alim yang berarti Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan makhluknya. Perilaku beriman pada Asmaul Husna Al-Alim dapat ditunjukkan dalam keseharian dengan membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar, memiliki Asmaul Husna. Maksudnya sifat Allah Maha mendengar itu apa di dalam Asmaul Husna? Asmaul Husna itu ada 99 yang perlu kita ketahui. Namun sebenarnya Asmaul Husna itu ada banyak, tidak sekedar 99 ya. Nah, Asmaul Husna Maha mendengar itu adalah C ya, As-Sami'. Masuk ke soal nomor 21. Bukti memiliki Asmaul Husna As-Sami' adalah maksudnya mungkin bukti Allah adalah As-Sami' atau Maha mendengar ya. Buktinya adalah itu jawabannya B. Allah dapat mendengar bisikan hambanya saat berdoa di dalam hati. Nah, itu cuma Allah yang bisa mendengar doa di dalam hati setiap hambanya. Malaikat nggak bisa. Yang bisa dengar itu cuma Allah. Ketika kita sembunyikan sesuatu di dalam hati, Allah pasti mengetahuinya. Nah, itu adalah buktinya kalau Allah adalah As-Sami' ya. Lanjut ke soal nomor 22. Hukum bacaan yang terdapat pada surah Al-Kautsar 108 ayat 1. Jawabannya adalah C. Inna a'taina kal kautsar. Kita langsung lanjut ke soal nomor 23. Anak yang senantiasa berkata titik-titik akan dipercaya teman. Udah jelas ya, yang berkata jujur. Karena kalau berkata bohong, orang gak akan percaya. Kasar, orang gak akan menjauh. Dan dusta sama seperti bohong ya, itu kita pasti gak akan dipercaya oleh bukan teman saja, tapi semua orang itu gak akan percaya sama kita ya. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang 3 itu ya. Oke, soal ke-24. Perilaku beriman pada Asmaul Husna As-Sami' dalam keseharian terdapat pada pernyataan. Jawabannya adalah C. Alifah berdoa dalam hati sebelum ujian agar tidak mengganggu teman lain. Ya. Fajar tidak malu bertanya kepada guru, itu enggak ya. Faris segera membantu teman, terjadi di depan kelas, itu juga kurang tepat ya. Uswah tidak mengeluh terluka, itu juga kurang tepat jawabannya. Nomor 25. Membantu orang lain tanpa pamrih merupakan contoh perilaku. Ya, udah jelas jawabannya adalah ikhlas. Tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho Allah, itu adalah ikhlas. Lanjut ke nomor 26. Manusia seharusnya memohon pertolongan hanya kepada. Jawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, memohon berdoa itu hanya kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa mengabulkan
dan mengizinkan. Oke. Nomor 27, surah Al-Kautsar surah ke-108, surah Al-Kautsar terdapat pada juz titik-titik dalam Al-Quran. Jawabannya adalah juz 30 ya, ada pasti ya. Juz amma. Juz 30. Lanjut ke nomor 28. Kalimat inna mengandung hukum bacaan. Jawabannya adalah C, gunnah ya. Ini lebih ke hafalan sih. Nomor 29, ketika hendak membaca Al-Quran, kamu harus berwudu dan menggunakan pakaian yang menutup titik-titik. Adalah jawabannya aurat. Sebenarnya ini bukan suatu kewajiban untuk berwudu dan menggunakan pakaian yang menutup aurat, tapi ini lebih ke adab dalam membaca Al-Quran, sehingga kita lebih mendapatkan kesempurnaan dalam membacanya itu. Kemudian yang terakhir nomor 30, Asmaul Husna berarti nama-nama terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya, nah ini jawabannya adalah 99. Tapi perlu diketahui, nama Asmaul Husna itu ada banyak. Cuman yang perlu kita ketahui ya, itu ada 99. Oke, mungkin segini aja untuk pembahasan soal kelas berapa ini? Kelas 3 ya. Kelas 3. Nah, buat adik-adik, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel Brother Ardi dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke. Dan semoga saja adik-adik mendapatkan nilai yang maksimal ya, mendapatkan nilai yang bagus-bagus gitu kan, nilai rapornya juga bagus-bagus, sehingga bisa membahagiakan orang tua. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.